Korban longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Pongkor, Kabupaten Bandung Barat hingga kini masih dalam pencarian. Untuk mengetahui informasi terkini, kami terhubung dengan jurnalis Metro TV Rifki Nafis langsung dari Bandung Barat. Selamat sore Rifki, bagaimana perkembangan pencarian para korban hingga sore hari ini? Ya, selamat sore Vera dan juga pemirsa. Memang hingga saat ini proses pencarian korban hilang masih dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas dan juga relawan ataupun masyarakat. Dan saat ini kami sudah berada di lokasi yang mana kalau dapat dilihat di layar kaca pemirsa, proses pencarian itu masih dilakukan dengan kondisi tanah yang cukup menyulitkan ya, karena ini kalau dilihat sebetulnya tidak terlalu dapat dibedakan ya. Namun sebetulnya bila salah langkah Anda ini bisa masuk ke dalam lumpur ini hingga sedalam 1 meter. Dan kalau Anda lihat memang saat ini petugas gabungan atau tim SAR gabungan tengah berkumpul di titik ataupun sektor 1, tempat di mana dekat dengan salah satu rumah yang telah hancur terkena longsor. Dan sebagai informasi, sektor 1 itu merupakan tempat ditemukannya 3 jenazah yang sudah dievakuasi siang tadi, tepatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan informasi terkini, kami mendapatkan informasi bahwa saat ini telah ditemukan satu lagi jenazah di sektor 1 dan saat ini tengah dicoba untuk digali ataupun dievakuasi dari titik timbunan tersebut. Dan selain itu juga dapat dilihat petugas lainnya berada di sejumlah titik lain. Salah satunya ada di bawah jalur longsoran yang sudah sejak tadi pagi diupayakan untuk digali karena sebelumnya di situ terdapat sebuah rumah yang sudah dipotong dengan menggunakan alat manual seperti gergaji dan juga gergaji mesin. Dan saat ini petugas juga tengah mengupayakan untuk menggali lebih dalam untuk mengetahui apakah ada korban yang tertimbun di area itu. Namun memang mayoritas, tadi kami juga sempat berbicara dengan Kepala Seksi Bagian Operasi Kantor SAR Bandung, Bapak Supriyono, yang mengatakan sebetulnya 5-6 korban itu diperkirakan ada di sektor 1 ataupun di lokasi tempat ditemukannya 3 jenazah awal tadi siang. Dan memang hingga saat ini pun ternyata masih cukup terbukti benar karena ditemukan lagi satu korban di area ataupun di sektor 1, tempat yang sebelumnya memang sudah dipetakan sebagai fokus utama pencarian. Setelah sebelumnya tim K9 melakukan asesmen dan memetakan bahwa titik tersebut merupakan titik potensial tempat di mana korban tertimbun. Dan kita lihat itu sepertinya ada tanda-tanda dari petugas yang mengangkat tangan, yang artinya adalah meminta air. Kalau kita boleh jelaskan, air di sini digunakan untuk melunakkan tanah yang sudah mengendap ataupun mengeras, sehingga petugas yang melakukan penggalian ataupun mencangkul ini dapat melakukannya dengan lebih mudah. Karena salah satu kendala adalah ketebalan tanah di lokasi longsor ini. Untuk informasi juga, 3 jenazah yang awal tadi ditemukan itu ditemukan di kedalaman 1 hingga 1,5 meter, yang artinya cukup dalam, sehingga memang petugas ini harus berupaya keras untuk dapat mengevakuasi ataupun memindahkan jenazah korban hilang ke permukaan untuk kemudian selanjutnya diamankan ke lokasi yang lebih baik lagi. Dan terkait dengan metode atau prosedurnya, ini memang air disedot menggunakan mesin, kemudian disalurkan dan disemprotkan kepada tanah sasaran untuk nantinya dilunakan dan kemudian digali oleh petugas yang saat ini sudah berkumpul bersama juga dengan masyarakat. Kami harus menginformasikan juga masyarakat di sini banyak juga yang ikut membantu proses dari pencarian, seperti mereka membantu mengangkut sejumlah barang keperluan, kemudian membantu menggali, membantu mengangkut serpihan-serpihan kayu, karena seperti yang dapat dilihat oleh pemirsa juga, ini ada rumah-rumah yang memang dalam kondisi yang hancur. Data terakhir mengatakan setidaknya ada 30 rumah yang mengalami kondisi rusak parah, dan tidak sedikit juga yang bahkan sudah rata dengan tanah. Dan untuk rumah-rumah ini itu dibantu juga oleh masyarakat dalam mengangkut kayu-kayunya, sehingga nanti
tanah-tanah di sekitar dapat digali dan dicari lebih dalam lagi untuk menemukan korban-korban yang hingga saat ini masih dalam status hilang. Dan kalau misalkan tadi sudah dikonfirmasi bahwa 3 korban yang ditemukan adalah 2 anak-anak, laki-laki dan perempuan, dan juga 1 orang dewasa. Namun untuk 1 yang saat ini sudah dikonfirmasi ditemukan namun belum mampu dikeluarkan dari timbunan tanah, kami belum dapat mengonfirmasi terkait identitasnya. Namun memang artinya dengan ditemukannya 4 orang hingga hari kedua proses pencarian ini, itu menyisakan 6 orang ataupun 6 korban hilang lagi yang harus dilakukan pencarian lebih lanjut. Dan seperti yang dapat kita lihat saat ini, mesin air pun ataupun pompa sedang dicoba untuk dinyalakan untuk kemudian menyemprotkan air yang akan melunakkan tanah di sekitar sasaran yang merupakan sektor 1, salah satu dari 3 sektor yang memang sudah dipetakan menjadi titik fokus pencarian korban hilang. Itu dapat kita lihat selang sudah diarahkan, kemudian petugas juga sudah mulai mencoba untuk menggali. Kalau kita informasikan juga, tadi dalam proses penemuan jenazah pertama, kedua, dan ketiga, itu bahkan harus bahu-membahu, gotong royong, menggunakan tali untuk mengangkut sisa-sisa kayu rumah ataupun pepohonan yang tumbang karena longsor. Ditambah lagi kontur tanah yang tadi kami jelaskan juga cukup lembek karena memang sebelumnya sebagian merupakan area persawahan, di mana memang bila salah menginjak itu akan dapat menjerumuskan orang tersebut bahkan hingga 1 meter dalamnya ke dalam tanah. Itu pun yang menjadi salah satu hambatan yang ditemui oleh tim SAR gabungan di lapangan. Kami pun masih sangat menanti-nanti bagaimana proses yang dilakukan dalam mengevakuasi jenazah yang sepertinya sudah ditemukan di sektor 1, tempat yang sama dengan 3 jenazah lainnya. Dan kemudian juga mesin air sudah mulai dinyalakan. Sebagai informasi, setidaknya ada 150 tim SAR gabungan yang membantu melakukan proses pencarian dan penemuan jenazah. Dan untuk sementara demikian, kembali ke Anda Vera di studio. Terima kasih Rifki Nafis atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.